Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 3 izin memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rois Abdul Fattah SPD MPD. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jurnal yang berjudulkan Komunikasi Terapeutik Berbasis Kartu atau Flashcard pada Anak dengan Gangguan Bicara atau Speech Delay. Sebelum kita lanjut menyimak presentasi dari kelompok 3, perkenalkan terlebih dahulu dengan saya Aulia Fitriana dengan nomor NIM 008 dan teman saya yang bernama Marisa Nurul Hasana dengan nomor NIM 027 dan teman saya yang bernama Rima Afiliani Putri dengan nomor NIM 039. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Kemampuan berbicara merupakan suatu kemampuan yang sangat penting bagi manusia. Mengapa demikian? Karena kemampuan berbicara ini memiliki kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di kehidupan sehari-hari kita pasti tidak terlepas dari yang namanya kemampuan berkomunikasi. Komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu adalah suatu interaksi antara komunikan dan komunikator. Nah, itu tadi penjelasan dari komunikasi. Selanjutnya aku akan jelasin tentang komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah suatu kondisi di mana pasien mengalami gangguan bahasa reseptif dan ekspresif. Untuk reseptif itu adalah kemampuan menerima pesan dan ekspresif itu penyampaian gambaran. Komunikasi terapeutik itu dapat berlangsung secara verbal dan non-verbal. Untuk secara verbal itu biasa disebut dengan pesan linguistik, penyampaiannya dengan menggunakan oral komunikasi. Untuk non-verbal biasa disebut dengan pesan ekstralinguistik, penyampaiannya dengan gestur atau gerak tubuh. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita petik bahwasanya jika terdapat seorang pasien atau seorang anak mengalami gangguan dalam bicaranya atau speech delay itu dapat kita menggunakan flashcard untuk media terapinya. Hal itu bertujuan untuk membantu meningkatkan daya ingat terhadap nama atau sifat benda yang ada sehingga pasien itu dapat memiliki banyak kosakata dan mudah untuk bicara. Saya Marisa Nurul Hasana dengan NIM 027. Selanjutnya metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan analisa pengambilan keputusan dan verifikasi. Peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperolehnya, yaitu mencari kebenaran model, hubungan, pola, persamaan dari hal-hal yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan. Langkah yang ditempuh adalah dengan mendeskripsikan bagaimana proses komunikasi terapeutik berbasis kartu, flashcard, pada anak dengan gangguan bicara, speech delay. Selanjutnya ada pembahasan. Saat pertama mulai terapi, anak dengan gangguan bicara atau speech delay menerima simbol dari terapis berupa flashcard berisi gambar benda, hewan, bahkan cerita bersambung. Flashcard dipilih oleh terapi sesuai kebutuhan dan kemampuan pasien. Kedua penerima simbol melakukan proses interpretasi atas simbol yang diberikan untuk memperoleh makna. Langkah interpretasi mencakup yang pertama ada deteksi. Deteksi adalah tahapan pengenalan atau pengamatan objek. Yang kedua ada identifikasi. Identifikasi adalah upaya melihat ciri objek berdasarkan warna, bentuk, tekstur, dan lainnya. Yang ketiga ada analisis. Analisis adalah mengolah dan menggali dengan lebih dalam tentang ciri-ciri objek. Yang terakhir ada deduksi. Deduksi adalah penentuan atau kesimpulan akhir jenis objek. Saya Rima Afiliani Putri dengan NIM 039. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan saat terapi bicara berlangsung, proses komunikasi terapeutik berbasis kartu flashcard terdiri dari 4 tahapan. Pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap persiapan dilakukan upaya observasi pasien. Pada tahap ini dokter spesialis anak terlebih dahulu akan mengobservasi zika pasien dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pasien melalui orang tua pasien. Demikian juga dengan terapis. Ia juga mencari segala informasi yang dibutuhkan tentang pasien, kemudian merancang strategi yang akan dibutuhkan pada setiap pertemuan dengan pasien. Tahap kedua yakni tahap perkenalan atau orientasi. Pada tahap ini, terapis selalu mengulang perkenalan dirinya setiap kali sesi terapis bicara dilakukan dan upaya validasi keakuratan dan data rencana yang telah dibuat dan kembali disesuaikan dengan keadaan atau kondisi pasien pada hari itu serta mengevaluasi tindakan yang telah lalu. Selanjutnya, tahap ketiga adalah tahap kerja.
Pada tahap inti dari proses pelaksanaan komunikasi terapeutik, dilakukan proses terapis dengan berbagai metode. Lalu tahap terakhir, yakni tahap keempat. Pada tahap ini, terapis berupaya membangun kedekatan dan rasa percaya dengan menjalin komunikasi dan saling berkoordinasi tentang model terapi yang harus dilakukan orang tua di rumah sebagai tindak lanjut terapi di rumah sakit. Dan setiap perkembangan terapi yang dilakukan oleh orang tua di rumah akan dicatat terapis sebagai bahan tambahan ke dalam program terapi jangka pendek.